Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Perkenalkan, kami peserta Laksal CPNS Kementerian ATR BPN gelombang 4 angkatan 29 sub kelompok 2 akan mendiskusikan back practice dan good practice pada lingkungan Kementerian ATR BPN yang dikaitkan dengan materi manajemen ASN dan smart ASN. Di sini izinkan saya memperkenalkan peserta pada ruangan Zoom kali ini terlebih dahulu. Yang pertama ada Mbak Jessica Afriani Susanto, yang kedua ada Mas Fevin Dwi Yuniawan, yang ketiga ada Mas Tengku Hafiz Fahrian Yahya, yang keempat ada Mas Michael Kelvin Benaginting, dan yang terakhir saya sendiri Halimah Ratnasari. Di sini teknis diskusi dilakukan dengan menampilkan video, kemudian dilanjutkan tanggapan kepada para peserta diskusi pada ruang Zoom ini. Baik, langsung saja kita mulai untuk menyaksikan video pertama, yaitu tentang bad practice. Saat pemerintah menggencarkan program sertifikat tanah gratis untuk rakyat di Kota Cimahi, Jawa Barat, justru ada seorang pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional terjaring operasi tangkap tangan dengan barang bukti uang puluhan juta rupiah di ruang kerjanya hasil pungli program PTSL. Sementara di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, mantan kepala desa dan 3 perangkat desa di Cikupa juga tertangkap tangan melakukan pungli dalam program PTSL dengan barang bukti mencapai 2 miliar rupiah. Operasi tangkap tangan oleh Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, Jawa Barat menjaring Iwan Yustiawan yang menempati posisi sebagai Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak ATR BPN Kota Cimahi. IW terjaring OTT di ruang kerjanya pada Jumat 1 Juli 2022 atau akhir pekan lalu saat menerima pungutan liar alias pungli dalam penerbitan sertifikat tanah warga Kota Cimahi. Barang buktinya uang Rp35.400.000. Pelaku diduga sudah melakukan pungli selama setahun dengan meminta uang bervariasi kepada warga besarnya Rp300.000 hingga Rp3 juta dalam program PTSL. Penyelidikan awal, total Iwan menerima hasil pungli Rp128.500.000 selama setahun. Kini, pegawai ATR BPN itu sudah jadi tersangka dan ditahan di Mapolres Cimahi. Ada penyidikan, artinya pemaksaan pembayaran pada pembuatan. Teman-teman semua, video yang kita saksikan tadi merupakan video terkait ASN pada lingkungan kantor pertanahan Kota Cimahi yang terjaring OTT atau operasi tangkap tangan pungutan liar program PTSL. Baik, saya berikan kesempatan kepada Mbak Jessica untuk menanggapi. Silakan Mbak Jessica. Baik, terima kasih Mbak Halimah. Saya akan menanggapi mengenai video bad practice tersebut dengan keterkaitannya dengan isu manajemen ASN. Yaitu seperti yang telah kita pelajari, manajemen ASN itu didasarkan pada beberapa asas. Nah, dalam video ini ada asas yang dilanggar terkait dengan contoh video bad practice tersebut, yaitu asas profesionalitas. Nah, pejabat BPN tersebut seharusnya mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak melakukan pungli pada program PTSL tersebut. Nah, program PTSL ini kan menjadi fokus isu nasional ya, sebagai percepatan pendaftaran tanah secara sistematis, begitu. Nah, kemudian pejabat BPN tersebut juga melanggar asas netralitas pasal 2F Undang-Undang ASN yang menyatakan bahwa pegawai ASN seharusnya tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun. Dalam video ini telah jelas menyatakan bahwa pegawai BPN memiliki kepentingan yang berpihak kepada dirinya sendiri dan juga golongannya, sehingga tindakannya itu sangat merugikan masyarakat. Sekian tanggapan saya, Mbak Halimah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Jessica atas tanggapannya. Saya ke Mas Fevin Dwi. Bagaimana tanggapan Mas Fevin Dwi terkait permasalahan tersebut? Oke, terima kasih Mbak Halimah atas waktu dan kesempatannya. Kalau saya lihat dari video tersebut kan ada pungli yang dilakukan oleh pejabat BPN di Cimahi ini terkait program PTSL. Ya, ini menunjukkan bahwa pejabat yang bersangkutan telah melanggar kode etik dan juga kode perilaku sebagai ASN yang tertuang pada pasal 3 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Jadi pejabat ini tidak menjaga martabat serta kehormatannya sebagai ASN. Sebenarnya sebagai abdi negara yang berkewajiban untuk turut serta mensukseskan misi dari Bapak Presiden Jokowi, ini kan PTSL kan termasuk program strategis nasional. Ini melalui program PTSL pelaku pungli ini malah tidak profesional dan tidak memiliki integritas diri dalam bekerja sebagai ASN. Ya, mungkin tanggapan saya seperti itu Mbak Halimah. Terima kasih. Terima kasih Mas Fevin atas tanggapannya. Saya ke Mas Tengku Hafiz. Bagaimana tanggapannya Mas Hafiz? Oke, terima kasih banyak Mbak Halimah atas waktunya.
Mungkin sebelum saya menanggapi video itu, saya mau menyampaikan suatu peraturan perundang-undangan dulu ya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 12, yang isinya itu pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi publik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, kalau dari video tadi kan udah jelas banget ya kalau itu merupakan praktik pungli yang merupakan salah satu praktik korupsi. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa pegawai ASN tersebut sudah melanggar peraturan perundang-undangan dengan tidak menjalankan tugasnya sebagai pelayanan publik yang profesional dan juga dalam hal mempersulit masyarakat dalam program PTSL. Serta terlihat juga bahwa si ASN ini menjalankan praktik korupsi yang tentu saja melanggar undang-undang tersebut. Nah, dengan tidak berjalannya ini, dia sangat jelas tidak menjalankan fungsinya sebagai pelayanan publik yang juga bertentangan dengan nilai manajemen ASN. Mungkin dari saya seperti itu saja sih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Halimah. Terima kasih Mas Afis atas tanggapannya. Saya ke Mas Michael, mohon maaf. Mas Michael, bagaimana tanggapannya? Ya, terima kasih Mbak Halimah untuk kesempatannya. Saya ingin menambahkan argumen dari rekan saya, Saudara Hafiz, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, pasal 5 Kode Perilaku ASN antara lain melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang bisa saya lihat dari video tersebut, bahwa apa yang dilakukan oleh oknum PNS di kantor pertahanan Cimahi tidak sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN. Program PTSL yang seharusnya gratis malah dibebankan kepada masyarakat untuk membayarkan pungutan. Perilaku ini menurut saya tentu saja sudah mencoreng martabat dan kehormatan dirinya sendiri sebagai ASN. Bahkan bukan hanya martabat dan kehormatan dirinya sendiri, melainkan juga menjadi contoh atau presiden buruk bagi rekan-rekannya sesama ASN. Begitu tanggapan saya, Mbak Halimah. Terima kasih. Terima kasih Mas Michael atas tanggapannya. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Cukup ya? Ya, baik. Kalau tidak ada, saya ingin menambahkan dari tanggapan teman-teman tadi bahwa apa yang dilakukan ASN tersebut yaitu melakukan pungli terhadap program PTSL, ASN tersebut telah melanggar Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil untuk setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, dan juga ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dari video bad practice tersebut adalah pungutan liar program PTSL sangat bertentangan dengan nilai-nilai manajemen ASN dan juga smart ASN yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi. Hal tersebut juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga merugikan masyarakat dan negara. Baik, kita lanjutkan mengenai video best practice ASN pada lingkungan Kementerian ATR BPN. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat memegang mandat untuk menyelenggarakan administrasi pertanahan dan tata ruang di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kami bertekad selalu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Era digital telah di hadapan, tak terkecuali dalam layanan pertanahan. Beragam inovasi kami berikan untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan. Komitmen kami memberikan layanan terbaik, menghadirkan sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak. Dalam hal pelayanan di BPN Jakarta Pusat ini, saya mengurus Roya, yang saya pikir tadinya saya pikir ribet gitu. Karena saya baru pertama kali, nggak taunya setelah saya urus, Roya ini prosesnya cepat. Alhamdulillah seluruh pegawai di sini pelayanannya baik. Saya nggak buat-buat ini. Harapan kedepannya ya dipertahankan dan kalau perlu ditingkatkan lagi. Sekarang saya dan kakak saya sudah mempunyai sertifikat dengan nama masing-masing. Ini berkat program pemerintah PTSL tahun 2017 saya mengikutinya dan alhamdulillah dengan program ini cita-cita saya terwujud dengan saya membuka usaha kos-kosan. Terima kasih saya ucapkan pada Kementerian ATR BPN yang sudah membantu proses dari awal saya membuat sertifikat ini, terutama PTSL Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita melakukan beberapa inovasi dalam rangka mempermudah layanan kepada masyarakat.
Yang pertama, yang inovasi yang kita lakukan adalah kita namakan Siminta, sistem pemindahan peta. Semua bidang tanah yang diukur itu kita berikan barcode. Barcode kita scan, kemudian akan memunculkan informasi. Informasi apa? Informasi yang sudah ada sekarang, informasi letak bidang tanah. Tanpa masyarakat harus ke lokasi, kita tahu posisi bidang tanah ada di mana. Kemudian kita padukan gada citra, sehingga existingnya pun akan ketahui secara pasti. Dalam rangka untuk menangani pengaduan, kita sudah membuat aplikasi yang kita namakan Cipengki, sistem pengaduan online. Jadi di loket itu ada barcode yang bisa di-scan, kemudian akan memunculkan apa yang jadi keluhan masyarakat, silakan tulis di situ. Apakah terkait dengan layanan, apa terkait dengan sumber daya manusia, apapun informasi yang tersebut, dan itu real time langsung terinformasikan kita melalui WhatsApp dan langsung kita tangkap. Jakarta Pusat mempunyai visi dan misi khususnya ingin menjadikan kantor pertanahan adalah kantor yang modern, profesional, bebas korupsi, dan birokrasi bersih pelayan. Kita telah menonton video terkait best practice yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat yang selalu meningkatkan inovasi di bidang teknologi agar dapat meningkatkan pelayanan yang memuaskan. Untuk itu saya berikan kesempatan untuk menanggapi kepada Mas Michael. Silakan Mas Michael. Ya, terima kasih kepada Mbak Halimah. Ya, melihat video barusan saya cukup terpukau ya dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat. Saya kira inovasi-inovasi ini melalui aplikasi Siminta maupun Cipengki merupakan bukti perwujudan dari transformasi dan literasi digital oleh pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Kedua aplikasi ini akan mempercepat literasi digital berbasis pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, inovasi ini juga mendukung roadmap negara digital Indonesia, di mana kegiatan pemerintahan, baik itu regulasi dan kebijakan, pengendalian maupun aktivitasnya berbasiskan digital, yang tujuannya untuk mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Saya kira itu tanggapan saya, Mbak Halimah. Baik, terima kasih Mas Michael atas tanggapan yang diberikan. Saya ke Mas Pevin. Silakan Mas Pevin untuk memberikan tanggapannya. Oke, terima kasih Mbak Halimah. Mungkin hampir mirip dengan Mas Michael. Kalau dilihat dari sisi Smart ASN, kan ini Kantor Jakarta Pusat telah melakukan inovasi dengan meluncurkan dua aplikasi, Siminta dan juga Cipengki. Kalau Siminta untuk informasi bidang tanah, kalau Cipengkinya untuk menerima pengaduan secara real time. Ini berarti Kantor Jakarta Pusat ini telah melaksanakan transformasi digital, di mana telah memiliki indikator-indikator seperti digital skill, digital culture, dan lain-lain. Tentunya hal tersebut merupakan terwujudan dari Smart ASN. Mungkin demikian Mbak Halimah. Saya kembali ke Mbak Halimah. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Mas Kevin atas tanggapannya. Sekarang saya ke Mas Tengku untuk memberikan tanggapannya. Silakan Mas Tengku Afis. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Halimah. Mungkin dari saya singkat aja sih, karena udah dijelaskan juga sama teman-teman. Nah, saya juga sependapat juga dengan pendapat dari teman-teman tadi. Setelah yang dijelaskan dari teman-teman, mungkin dari saya melihat video ini dari sisi manajemen ASN-nya, yaitu peran ASN yang tugasnya melayani publik secara profesional dan berkualitas. Dan dapat terlihat pada video tersebut kepuasan yang diterima oleh masyarakat dengan kinerja pegawai ASN yang menunjukkan pelayanan secara cepat dan sangat baik. Nah, hal ini juga dapat merubah paradigma masyarakat yang kelihatan jelas dari video tersebut kan. Dia menganggap bahwa pelayanan pada kantor BPN itu lama dan ribet. Nah, hal ini juga dapat terbantahkan melalui video tersebut. Hal ini juga tentu saja akan memperbaiki citra ASN di masyarakat. Mungkin dari saya seperti itu saja sih. Saya kembalikan ke Mbak Halimah. Terima kasih Mas Tengku Hafiz atas tanggapannya. Sekarang saya ke Mbak Yesika untuk memberikan tanggapan. Silakan Mbak Yesika. Ya, terima kasih Mbak Halimah. Kalau pendapat saya ini sama seperti Mas Pevin dan Mas Michael ya. Ini video ini lebih memiliki keterkaitan dengan isu Smart ASN, yaitu mengenai percepatan transformasi digital di Indonesia, terutama dalam video itu di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Menurut saya ASN di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat itu telah cakap bermedia digital. Dibuktikan dengan adanya aplikasi Siminta itu sistem pemindahan peta yang menunjukkan informasi letak bidang tanah yang dipadukan dengan data citra dan aplikasi Cipengki. Jadi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara telah diaplikasikan dengan baik oleh ASN di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat tersebut. Sekian tanggapan dari saya, Mbak Halimah. Saya kembalikan ke Mbak Halimah. Baik, terima kasih Mbak Yesika. Apakah ada masukan lagi dari teman-teman? Sepertinya tidak ada ya. Baik, apabila tidak ada, saya ingin menambahkan dan juga memberikan simpulan serta penutup. Berdasarkan video tersebut, fungsi ASN sebagai pelayan publik telah tercipta secara baik dengan dukungan transformasi digital yang menciptakan kepuasan masyarakat. Baik, teman-teman semua, terima kasih atas tanggapan teman-teman.
Kiranya diskusi kali ini saya tutup. Semoga apa yang kita dapatkan dari mempelajari manajemen ASN dan Smart ASN ini dapat memupuk integritas kita dengan baik dan juga kita semoga dijauhkan dari perbuatan negatif yang tidak seharusnya. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.